Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihul Ahmad Bahri, kelas manajemen Sabtu 301E. Oke, kali ini saya akan membahas tentang budaya organisasi. Pembahasan kali ini adalah yang pertama, pengertian budaya, pengertian organisasi, pengertian budaya organisasi, dan definisi budaya. Budaya adalah identitas dari jati diri suatu organisasi. Pentingnya budaya organisasi dan perubahan budaya organisasi pada suatu perusahaan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita ke videonya. Budaya organisasi secara umum. Suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Pengertian budaya merupakan suatu pola menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Pengertian organisasi sendiri adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi, pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi lainnya. Itu artinya, hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Definisi budaya organisasi. Definisi budaya organisasi yaitu sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Budaya adalah identitas dan jati diri suatu organisasi. Budaya organisasi merupakan identitas dari sebuah organisasi, sebuah pembeda antara satu organisasi dan lainnya. Selain menjadi pembeda, budaya bisa menjadi tenaga pendorong elemen yang ada di organisasi juga, dengan catatan jika budaya tersebut terimplementasi dengan baik. Pentingnya budaya organisasi harus berubah dan organisasi harus melakukan perubahan budaya. Contoh di perusahaan memerlukan perubahan organisasi untuk terus berkembang dan sukses. Dalam perubahan, perusahaan juga membutuhkan manajemen perubahan guna mendorong keberhasilan dan perbaikan dalam bisnis. Hal tersebut kemungkinan karyawan memahami dan berkomitmen pada perubahan kerja secara efektif. Contoh perubahan budaya organisasi Gojek. Dahulu, Pak Nadiem Makarim yang saat itu masih bekerja sebagai manajer editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku merasa kesulitan menghadapi kemacetan kota Jakarta. Dari situ, Pak Nadiem berusaha untuk mencari solusi, yaitu mencari alat transportasi darat yang bisa menembus padatnya jalanan kota Jakarta. Berdasarkan pengalaman pribadinya menggunakan ojek tradisional, akhirnya Pak Nadiem mendapatkan titik terang, yaitu membuat ojek tradisional menjadi berbasis online. Selain mempertimbangkan dari sisi konsumen, Pak Nadiem juga berusaha meningkatkan kesejahteraan para driver. Jika driver ojek tradisional hanya menunggu penumpang, maka dengan bantuan teknologi, mereka bisa mencari konsumen. Jadi dasar dibentuknya Gojek adalah untuk membantu driver dan konsumen. Bagi driver tertentu untuk menambah pemasukan dan bagi penumpang untuk sampai tujuan dengan mudah dan aman. Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010.
Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah driver hanya 20 orang, maka cara pemesanan pun masih dilakukan melalui call center 24 jam. Tahun 2014 aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar driver dan penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi besar yang diterima oleh Pak Nadiem Makarim. Pada Januari 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Program ini ternyata disambut positif oleh masyarakat luas. Selain lebih mudah memesan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah. Namun, setiap inovasi baru pasti memiliki tantangan. Kehadiran Gojek tak lepas dari kontra yang datang dari ojek pangkalan. Untuk itu, sebelum hadir di kota, Gojek selalu memberikan sosialisasi kepada seluruh supir ojek pangkalan agar dapat bergabung. Gojek hadir untuk memberdayakan sektor informal seperti tukang ojek pangkalan. Tujuannya supaya semakin banyak ojek pangkalan yang bisa menikmati manfaat ekonomi digital. Tak hanya itu, keseriusan ojek untuk memberikan kesejahteraan bagi supir ojek pangkalan juga ditunjukkan melalui pemberian pelatihan berkendara dan pelatihan penggunaan smartphone. Lewat proses sosialisasi tersebut, tidak sedikit ojek pangkalan yang mengubah pikiran mereka untuk bergabung dengan Gojek. Setelah bergabung dengan Gojek, banyak dari mereka yang justru merasa terbantu. Dan Gojek semakin dikenal masyarakat luas. Selain fitur ojek online untuk penumpang, GoRed, Gojek mulai mengembangkan fitur taksi online, GoCar, fitur pengantar barang, GoBox, fitur resto online, GoFood, dan berbagai fitur pembayaran lainnya. Setiap inovasi baru yang dibuat pasti akan ada pro dan kontra di antara masyarakat. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat paham dan bisa mendapatkan manfaat dari inovasi tersebut. Sekian, salam dari saya Fatihul Ahmad Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.